Kedengaran, Pak. Kedengeran, Pak. Ya, nah, saya mau share screen dulu ya. Saya buka filenya dulu. Ini sebentar, saya siapkan filenya dulu. Buka file Excel-nya agak loading. Klik, sebentar lagi loading Excel-nya. Ada dua file yang mesti saya jelaskan. Ini sama ini. Satu ya. Ini sudah. COVID. Ini sorry. Ini sama ini sorry. Ini bukan yang lagi. Kajian dulu. Ini file agency. Ini sama file ini. Agency. Kita satu lagi. Dan ini konflik. Nah, oke, saya mulai dari COVID-nya dulu. Apakah sudah terlihat semua? Sudah. Sudah ya. Nah, jadi kan kita sudah dua kali pertemuan audit ya. Seperti saya bilang, hasil pertemuan pertama itu menanyakan DF1 nih, DF1 sampai DF5. Bagaimana cara mengisinya? Kita cukup isi yang di bagian sini aja. Setelah apakah di divisinya ada pertumbuhan, ada inovasi, adakah mengenai leadership biayanya atau ada kestabilitasan dalam proses. Nah, ini ditanyakan aja. Kalau netral dia 3, kalau dia kurang itu 1, kalau dia sangat baik isi 5 menurut versi kelompoknya masing-masing. Jadi setiap kelompok tidak bakal sama. Kemudian kita isi DF2, menyesuaikan juga Pak, sama ya. tadi untuk halaman sebelumnya, Hmm, kalau lebih tinggi nilainya berarti mereka lebih ingin untuk growth acquisition. Dan kalau betul. lebih rendah lebih kecil. Ya kan, Ya, Pak? kalau 3 berarti netral. Oke. Yap. Important ini berarti tingkat kepentingannya. Jadi dia ternyata sangat menghargai pertumbuhannya. Jadi pertumbuhannya itu bisa dapatkan dari kemarin yang kita tanya-tanya. Apakah ada perkembangan ini? Apakah ada kemajuan di sini? Adakah itu? Nah, itu gunanya untuk mendapatkan DF1. DF2 kurang lebih sama, menyesuaikan dari acuan yang ada di EG101 sampai EG13. Jika kita merubahnya, misalnya ini ya, saya ganti jadi 2 ya, otomatis di bawah pun akan berubah. Kalau ini saya isinya 5 misalnya, otomatis di bawah akan berubah kurvanya. Nah, dia akan kelebihan dari Excel ini dia sudah dibikin oleh pakar menyesuaikan. Termasuk DF1 juga. Ini DF1 kalau kita isi ini menjadi 5 ya, maka ini pun akan ikut berubah. Saya isi yang nomor 1 dan nomor 1 jadi 1 misalnya. Nah, dia akan berubah otomatis. Nah, ini sudah dibuat oleh pakar, kita tinggal mengisi hasil dari tanya-tanya. Saya belum share ya, nanti saya share linknya, ada 3 video ya. Ini juga mengisi ya, kalau ini isinya. Yang Lighthood ini berarti keterkaitan dengan antar divisi. Kalau impact ini adalah divisinya sendiri. Misalnya divisi sendiri tinggi ini, isinya 4, maka dia akan berubah. Ini ternyata divisi dampak divisi yang lain cuma netral 3. Berarti warnanya risk ratingnya warnanya high risk. Tapi ternyata rating terhadap lain kecil, maka dia menjadi hijau. Dan dia menyesuaikan sendiri sampai mengisi sampai DF4, kemudian dilanjut dengan DF5. DF5 hanya 2 pertanyaan. Kalau dia total harus 100%. Jadi kalau dia setelah ditanya-tanya ternyata
sangat penting nih, menjadi 80% misalnya. Dan otomatis di bawahnya harus menyesuaikan menjadi 20. Karena total itu harus 100% dan dia akan membentuk sebuah grafik pie-nya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ya DF sampai 5 karena kita kemarin diminta sampai DF 10 ya, DF 6 diisi sama. Jangan pikirin yang di bawahnya ya, pikirin di atasnya aja. DF 7 juga sama, DF 8 juga sama ya. Lalu DF 9 juga kurang lebih sama mengisinya ya. Lalu DF 10 yang terakhir mengisinya juga sama ya, mengisi menyesuaikan aja. Kemudian dari DF 1 sampai 10 sudah terisi, maka kita akan ambil di summary step 3-nya. Step 3-nya ini perbesar ya, diperbesar. Oke. Nah, di sini kita cari yang risknya yang tertinggi atau resiko yang paling tinggi. Harus di atas, kalau bisa di atas 80. Di atas 80. Berarti kalau kita cek, ini hanya ada dua sebenarnya, EDM03 dan APO 012. Nah, dari sini kita sudah mengkerucut permasalahannya itu ada di EDM03 dan di APO 012. Nah, kita catat ya, ingatan saya ya, EDM03 dan APO 12. Kita pindah ke Excel satu lagi, Excelnya satu lagi ya. Ada, sorry, ini. Nah, buka yang filenya namanya ini nih, Governance Management Objective. Bentar, Pak. Ini share screen-nya masih Excel yang Oh, tadi. ya, ya. Saya share screen-nya lagi. Ini. Nah, buka yang file yang ini yang barusan saya kirim berapa hari yang lalu. Sudah nampakkah? Udah, Pak. Nah, dari sini diklik-klik ya. Saya stop share, saya sudah bukakan filenya. Nah, saya share screen. Nah, tadi apa namanya kenanya? DM ya? Tadi apa yang saya sebut? EDM ya? EDM berapa tadi? 12. Sorry, saya cek dulu tadi. Kita di EDM03 sama APO 12 ya. EDM03 dan APO 12. Nah, EDM03 ini udah tampilkah? Udah terlihat layarnya? Udah, Pak. Nah, di sini kita ambil, sorry, saya perkecil lagi biar mudah dibaca ya. Kita ambil EDM03-nya. Kenapa? Dia tadi mencapai 80%. Jadi EDM03 ini, dari EDM03 ini punya turunannya lagi. Turunannya itu kita lihat ada 1, 2, 3, sampai 3 aja ya. EDM03-nya hanya 3 topik ya. Evaluate Risk Management, Direct Risk Management, Monitor Risk Management. Nah, dari sini 3 ini kita geser ke kanan, mengambil 3 topik ini untuk dibuatkan pertanyaan, pindahkan ke dokumen audit. Nah, ya, yang ini ya, 3 ini nanti ingat ya, EDM03 ada 3 topik pertanyaan yang akan ditanyakan ke besok. Sama satu lagi yang mana? APO 12 ya, yang tinggi tadi ya. Nah, kita ambil APO 12 ke bawahnya, APO 12. Nah, APO 12 itu ada berapa banyak topik? Cek, ada 6 ya. Ada 6 ya. Nah, berarti ada 2 dokumen file yang perlu kita siapkan. Geser ke kanan. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 6 ini pindahkan ke dokumen audit. Nah, saya stop, saya share dokumen auditnya ya. Ini sebentar, saya share kembali. Nah, apakah sudah tampil? Udah. Nah, gunakan file yang saya kirimkan.
kalian ganti ya, ini COVID 5, tadi EDM 03, EDM 0301 menjadi turunan pertanyaannya ke bawah, ini EDM 0301. Nah, di sini pindahin menjadi pertanyaannya. Nah, menjadi pertanyaannya. Nah, nilainya dibuat range-nya. Ini sudah ada range-nya ya. Range-nya itu 0 sampai 100 rasanya. Nah, di sini ada nih petunjuknya 0 sampai 100. Kita lihat nanti dia masuknya kemana. Ini ada penjelasan Indonesia, bahasa Indonesianya juga. Jadi yang EDM 03 tadi di bisa dipecahkan, dikopikan ke sini tadi itu. Nah, ya, tadi ya, yang tadi itu kayak ini nih, APO 0701. APO 0701 kalau kita lihat ke ini, geser ya, bentar, APO 0701, mungkin belum tampak, 01 itu, Pak. Jadi itu pertanyaannya kita masukin ke dalam dokumen audit, Pak. iya, masukkan ke file ini. Tapi itu yang di langkah kerja, yang di bagian langkah kerja itu kita ganti dengan Dengan itu yang di file. kopikan dari topik tadi, topik yang ada di material management tadi. Ya, jadi berarti dari yang di Excel-nya itu kita copy Iya, deskripsinya ke bawah. Ya, tapi betul. pertanyaan list Nah, nanti. pertanyaannya ngambil dari yang sudut kanannya itu. Kanannya itu kalau kita lihat ya, dia ada ada ini kita bisa jabarkan dari yang dia punya. Ini kalian bisa menurunkan jadi pertanyaan gitu. Ambil dari yang itu aja. Kayaknya ini nih, kalau saya contohin ya, ini kan APO 07 ya, 01 ya, dilihat ya. Saya balik ke sini, saya stop share. Saya share yang ini tadi. Nah, kita lihat nih. Saya kecilkan dulu ini layarnya. Sudah tampil kah? Ya udah. Nah, ini saya geser ya. Saya lihat contoh tadi kan dokumen APO 0701. Nah, APO 701 itu ini ya. Tapi turunannya ini ya. Nah, ini boleh dipecahkan menjadi beberapa pertanyaan berkaitan dengan topik ini, deskripsi ini. Jadi deskripsi ini kita boleh pecahkan lagi. Saya balik ya. Oke, Evaluate siap, Pak. internal dan external staffing recruitment and regular basis of ini. Saya stop share, saya share dokumennya. Nah, ini. Pertanyaan tadi itu udah dapat nih. Tuh, tuh. Yang satu ini nih. Evaluate staffing ini menjadi pertanyaan. Nah, ini. Nah, yang kedua ini APO 0701 yang kalau kedua apa namanya? Identify ini person. Nah, ini kalian boleh memecahkan ya jadi 2 atau 3 pertanyaan, nanti dirata-ratakan dapatnya apa. Nah, ini ya, paham kira-kira? Kan bentuk, saya mau nanya Pak, Ya, kan kalau yang tadi APO 701 kan itu kan yang 1A, evaluate staffing requirements ya, on regular basis. ya. Itu kan untuk 1A. Nah, Mm-mm. itu untuk yang 1B, nomor 2, 3, 4, 5-nya itu dari mana, Pak? Nah, itu kita dapatkan sebenarnya menjabarkan sendiri gitu, menjabarkan sendiri. Jadi kan kalau di sana kan tidak sedetail itu kan. Tidak Iya. sedetail itu. Jadi APO 07 ya. Ntar saya carikan dulu. Kalian bisa lihat di halaman berikutnya di activity.
Bentar ya. Di sini nih. Menjabarkannya dari sini. Nah, dapatnya tuh dari sini nih. Sorry, saya share screen dulu ya. Ada yang sudah lengkap nih. Lihat, tadi kan ada namanya objek praktis kan? Paham? Hmm, Nih, yang Ya, tadi nih, Ampo 071 kan? Ini kan deskripsinya. Kalian klik ke ya. sheet yang keduanya, lebih lengkapnya, activity-nya. Nah, activity-nya. Nah, activity ini akan terlihat Ampo 701 pertanyaan ini kan ada satu, dua, saya kecilkan dulu deh. Nah, ada ini ya. Tadi kan dapatnya 4 kan? Ya, 1, 2, 3, 4 ya. Paham? Ampo Ya. 701 ada 4. Nah, 4 ini yang dipindahin ke dalam dokumen audit. Nah, dokumen audit itu ya ini tadi ini ke sini. Tampilkah? Oh, Jadi ada 4. Nah, yang kelima ini ambil Pak. jadi sama kan? Nah, yang 4, 5 ini sebenarnya ada ratingnya. Ratingnya sudah ada, tinggal diikut aja berapa nanti mau kasih nilainya. Nah, nanti auditnya tanyain aja pada saat Zoom siapa namanya. Auditor itu kita, audit itu orang yang ditanya. Nah, ini nanti dikumpulkan semua ini jadi bukti dokumen audit. Ini untuk kan ada 2 tuh ya, ada 2 domain kan. Saya stop share lagi, saya share yang COVID-nya. Jadi per domain nanyanya. Jadi yang besok itu adalah EDM 03. Pertemuan terakhir minggu depan satu lagi aku 012. Jadi tidak sama topik, beda. Jadi minimal ada 2 domain yang ditanyakan. Pahamkah? Nyambung? Hmm, Jadi udah nyambung ya? Pak, eh, Ya, jadi Pak itu jadi kita ambil 2 domain Pak atau gimana? 2 domain aja karena itu minimal 2 domain. Oke. Jadi nanti besok Kamis tanya yang EDM 03, mungkin yang minggu depannya APO 012. Tergantung kalian ngisinya nanti gimana, hasilnya gimana. Minimal 2 domain. Oke Pak. Dan nggak masukkan pakai yang tadi file itu, tinggal sesuaikan dengan dokumen auditnya. Nah, nanti pertemuan ketujuh itu sepertinya saya masuk kelas. Di situ nanti saya jelaskan total pengisian kalian dan diskusi sama saya. Mungkin kayak benang kusut saya rapikan semua ya cara pengisiannya. Tetap kelompoknya beda-beda, tapi nanti saya jelaskan. Nah, kalau datanya sudah dapat, tinggal menyusun laporan sampai ke UAS nantinya. Jadi pertemuannya hanya sampai 4 kali, nanti nggak ada lagi, nggak ada zoom-zoom lagi. Tinggal kita lanjutkan aja mengenai COVID-nya. Cukup Oke. jelaskah semuanya? Kira-kira? Pak itu Ya, jadi berarti dari Excel Design Toolkit itu kita milih dua domain. dari step 3 step yang paling tinggi. Ya Ya, kan Pak? harus di atas 80 atau minimal 80 ya. Oke. Ah, ah. Dan terus kita masukin ke dalam dokumen template audit Ya, untuk yang kita pilih dan ya, juga subkategori apa sih namanya govern. subfaktor yang kita pilih. Ya, Sepak betul. pertanyaannya Sudah ambil dari mengenai itu kan, itu sesuai dengan apa? domainnya kan. Ada tadi kan, lengkap sekali, tinggal pindahin aja ke dokumen auditnya. Ya, Nah, silakan ditanyakan yang di saat nanti Kamis itu. Ini waktunya terbatas ya. Mungkin kalau tidak panjang, rekaman ini nanti akan di-share supaya jadi patokan buat teman-temannya juga. Eh, Permisi Pak, mohon maaf Ya, untuk mengganggu. Boleh ya, tanya untuk video rekaman yang dari interview dua ya. minggu sebelumnya Nah, itu, habis ini saya share ya. Saya akan buatkan linknya dulu OneDrive. Nanti saya langsung share di Google, di Line semuanya per kelas ya. Setelah ini. oke oke, makasih Jadi Pak. ada 3 video, kalian bisa nonton semuanya setelah ini. 3 video, Iya, berarti kan sudah 2 kali. Kita udah 2 kali kan. Sama ini kan 3 kali kan. Sama saya. Jadi ada 3 video. Cukup jelas Kak? cukup Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Saya rasa sudah nyambung ya. Nah, cara pengisiannya Pak, nggak itu apa-apa. yang
kalian coba dulu, nanti pertemuan ke-7 ketemu saya. Ya, Angel, gimana? Pak, itu untuk template dokumen auditnya kan ada bagian deskripsi kondisi, analisa sebab akibat dan rencana perbaikan. Itu diisinya gimana, Pak? Disesuaikan aja kan. Tadi kalau kita lihat kan dia ambil dari activity kan, dari activity. Nah, ini semuanya sudah ada semua sih tempat-tempatnya. Lihat di sini ruang lingkupnya ngambil tadi yang sesuai dengan domainnya. Lalu di sini kan ngambil dari activity-nya, tinggal dipindahin aja setelah selesai. Untuk yang bagian bawah itu deskripsi kondisi, analisa sebab akibat. Yang mana? Itu yang bawah Oh, tuh, ini deskripsi kondisi. nanti kita kan nanyain tuh masalahnya apa kan. Nanti kita tanya juga mereka kapan mau perbaikan. Jadi kita mungkin dicatat aja mungkin dia akan jelasin masalahnya ini. Setelah kita buat pertanyaan, kita tanyain masalahnya apa, Bu. Nah, kita pindahin ke sini. Jadi hasil catatannya itu dituangkan ke sini dari interview besoknya. Oke. Nanti rekomendasinya kalau bingung sama saya di pertemuan ke-7 kita ada di kelas nanti. Cara buat rekomendasinya. Oke, Pak. Ya. Tapi yang bagian deskripsi kondisi, analisis sebab akibat itu kita nggak harus zoom untuk mendapatkan. Ini deskripsi ngambil dari yang material management, kriteria juga ambil dari material management. Ini yang didapatkan dari hasil nanya-nanya. Oh, oke. Nah, rekomendasi nanti diskusi sama saya apa yang mau dikasih rekomendasinya. Nah, nanti ini sama ya. Ini hanya sama sih ini ini kalau beda domain ya, kalau ada beda domain setiap ini kan harus dibuat nih. Satu Ya. harus ada ini 1, 2 ini nomor 2, 3 nomor 3. Jadi ini bisa ditambahin lagi. Jadi ini harusnya ada Oke, 4 siap, Pak. ya. Oke, Kan? siap, Pak. Ya, oke, jelas ya. Permisi, Pak. Ya, Saya mau nanya yang bagian tabel deskripsi ini dong. Maaf, saya belum ngerti. tabel deskripsi ini. Ya, Ya, nomor deskripsi kondisi itu isinya apa? ambil dari material management ya. Saya pindah ke layar ke ini nih. Nah, ini kan tadi misalnya nih, contohnya APO 07 kan. Kita geser ke kiri nih. Nah, ini kalau APO 07 itu berarti tentang ini. Optimize Human Resource Capability. Dia punya deskripsinya. Nah, atau dia boleh nanti yang dari sini, description-nya itu boleh ambil dari sini nih. Dari yang ini, satu ya. Nah, dari APO 07 yang sudah detail ini yang menjadi deskripsinya. Pertanyaannya tuh tinggal lompat ke activity, ya, lompat ke activity. Nah, di sini akan ada persiapan APO 01, 71, 71, 71 sebanyak ini disesuaikan. Jadi APO 071-nya ini ada ini APO 071, APO 071-nya ada satu 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 A, 1B, 1C, 1D ya, karena dia ada 4 ya, ini tinggal diturunkan aja ya. Nah, ini kebetulan kan hanya ke APO 071 ya, APO 071 ya, ini tanyanya ke sini, dipindahin aja Pak, saya mau nanya, Pak. ya. Sebenarnya kelompok aku itu yang bagian DF 6 sampai 10 itu memang kurang paham, Pak. Terus di bagian DF 6 sampai DF 10 itu kan banyakan yang berhubungan sama IT, sedangkan dia itu gak ada ranah IT-nya, itu gimana ya, Pak? Nah, itu jadi terpaksa ke area sedikit ya, sorry, agak ya mau nggak mau mengira-ngira aja dia di poin berapa. Tidak apa-apa, nanti pertemuan ke-7 diskus sama saya di kelas, saya akan bantu penilaiannya lebih akurat. Oh iya, Pak, kita juga mau nanya yang di bagian DF3. Itu kan di DF3 ada yang likelihood-nya itu kan, Pak. Nah, kita itu mikirnya itu kemungkinan terjadi.
Sedangkan tadi Bapak ngomongnya itu apa namanya, Berkaitan keterkaitan atau dengan yang efeknya buat terjadi. divisi lain gitu. Itu bukan Iya. kemungkinan yang akan terjadi ya, Pak? Kemungkinan yang terjadi yang efeknya ke divisi lain. DF6 ya? DF berapa ya? DF3, Pak. DF3. Nah, itu. Jadi ini memang dampaknya itu keterkaitan dengan yang divisi lain juga. Jadi impact ini sangat kena ke divisinya sendiri. Likelihood ini dampaknya ada yang keterkaitan dengan penyebarannya. Maksudnya seperti itu.